sekali lagi sebagai balas dendam konsulatnya dan sebagainya itu kita abaikan terlebih dahulu. Tetapi kalkulasi dari sekian ratus drum yang dikirim dari Iran menuju selected target di Israel itu sudah memiliki data-data awal sebelumnya. Itu pasti ya. Nah, Pak Cepi. jadi kalau orang bertanya mengapa seberani itu, ya ini bukan soal berani atau tidak berani, tetapi ini adalah merupakan pre-plan, kalkulasi yang sudah dihitung sebelumnya. Makanya dia memutuskan untuk menyerang. Dan Iran diketahui ya, sudah menjadi rahasia umum, dia juga memiliki senjata nuklir. Makanya dia tidak mudah untuk ditaklukkan begitu aja. Dan Iran sebuah negara yang banyak dari kita di Indonesia itu tidak mendapatkan gambaran yang seutuhnya. Bagi para diplomat dan atase militer yang pernah berdinas di Iran, mereka bisa bercerita banyak tentang bagaimana modernisasi Iran berjalan, termasuk persenjataannya. Jadi itu sebabnya sekarang kita saksikan bagaimana Iran sudah berani memutuskan menyerang Israel. Dan teknologi persenjataan sekarang ini dalam 20 atau 30 tahun belakangan, dia sudah memasuki namanya cyber world yang ditandai dengan ciri-ciri khasnya, yaitu dengan artificial intelligence dan autonomous. Dan tidak itu saja, mereka pasti juga telah menggunakan satellite based command and control yang satellite based sifatnya. Jadi dia menyeleksi target, dia memilih target-target sasaran yang akan diserang itu tidak semata hanya dari pengintaian-pengintaian biasa, tetapi juga dari yang dikenal sekarang dengan cyber world, dunia cyber. Nah, itulah yang kita saksikan sekarang bagaimana perang itu berlangsung. Baik, Pak Cepi, tapi seperti yang dijelaskan Pak Cepi bahwa ini Iran ini tidak gegabah, pasti sudah ada persiapan mengapa berani untuk menyerang Israel. Kita tanya Pak Nasir ini kalau secara geopolitik ini seperti apa sih, apa yang sebenarnya melatar belakangi serangan Iran ke Israel ini? Secara hukum ya, ini kan bela diri. Ya kan, sesuai dengan charter PBB nomor 51 bahwa mereka yang diserang boleh menyerang balik kan. Yang menarik buat kita di sini adalah kenapa Iran berani, ya kan? Dia itu sebuah negara menjadi republik sesudah revolusi. Waktu itu pemimpinnya namanya Imam Khomeini, Ayatollah Khomeini, berhasil memimpin gerakan rakyat untuk melawan Shah Iran dengan Perdana Menteri yang masih berada di tempat. Shah Iran sudah melarikan diri ke Mesir. Tetapi tentara Iran di bawah Shah Iran masih utuh. Dengan seruannya itu Ayatollah Khomeini mengajarkan kebajikan, mengajarkan keberanian melawan korupsi, mengajarkan keberanian untuk melawan yang salah kayak gitu kan. Dia bilang waktu itu rejim Shah Iran ini salah dan kejam. Orang-orang Iran yang nggak sepaham dengan pemerintah, raja itu ditangkap, disiksa gitu kan. Lalu dia bilang harus ada sebuah pemerintahan yang bersih. Maka waktu itu dia bersama teman-temannya yang dulu awalnya dimulai dengan orang-orang yang sekuler ya, yang mulai mengkritik Shah Iran. Kemudian orang-orang sekuler itu memberikan peluang kepada Ayatollah Khomeini untuk menjadi pemimpin besar revolusi itu. Ayatollah Khomeini itu diusir dari Iran. Kemudian dia mencari tempat di mana dia bisa ditampung, dan dia ditampung di Paris. Pada waktu itu saya kenal beliau, saya mewawancarai beliau. Sesudah 3 bulan di sana, dia menjadi tokoh yang mempersatukan seluruh oposisi. Lalu dia bilang, kita akan pulang ke Iran. Saya akan memimpin revolusi. Kita akan menyewa pesawat terbang. Ya. Siapa yang akan ikut, saya undang. Kebetulan saya ditugaskan oleh koran saya, Sinar Harapan waktu itu, untuk ikut serta di situ. Dan saya melihat bahwa keberanian orang Iran itu luar biasa. Dan itu faktor yang harus diperhitungkan. Senjata memang suatu hal. Tapi juga orang Iran mempunyai sebuah strategi yang hebat dalam perang ini. Itu adalah soal kenapa kemudian Iran berani kemudian menyerang Israel. Nanti kita akan coba elaborasi lebih lanjut, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.